Buat kamu yang lagi nyari HP 3 jutaan yang nyaman buat main game, selamat karena kamu udah berada di video yang tepat. Main game adalah aktivitas yang menyenangkan karena bisa jadi ajang untuk melepas stres. Baik itu stres mikirin tugas sekolah yang gak kelar-kelar, maupun stres karena ngeliat doi balikan sama mantannya. Nah, tapi Mimin #in cuma bisa kasih kamu rekomendasi HP 3 jutaan yang nyaman buat gaming dan worth it dibeli. Daripada berlarut-larut mikirin doi yang gak mikirin kamu, mending simak berikut ini 7 deretan HP gaming 3 jutaan terbaik versi #in. Yang pertama, Poco X5 5G. Poco X5 membawa chipset 5G, kapasitas RAM yang besar, kamera beresolusi tinggi hingga layar dengan material terbaik di kelasnya. Spesifikasi Poco X5 5G disempurnakan oleh prosesor Snapdragon 695, salah satu prosesor 5G kelas menengah yang punya performa mumpuni untuk aktivitas harian termasuk juga bermain game. Chipset itu nantinya bersanding dengan RAM 8GB dan storage berkapasitas 256GB yang udah pakai UFS 2.2. Dynamic RAM expansion yang digunakan pun mampu memberikan ruang RAM tambahan sehingga totalnya bisa menjadi 13GB yang cocok untuk kamu yang membutuhkan banyak aplikasi. Soal performa gamingnya udah cukup mumpuni, yang mana untuk mainin PUBG Mobile di settingan smooth ultra bisa mentok rata di 40 FPS tanpa adanya kendala. Bahkan gyro di HP ini juga udah sangat responsif karena udah menyematkan gyroscope hardware. Layarnya berukuran 6,67 inci dengan resolusi mencapai Full HD Plus dan refresh rate hingga 120Hz. Panel AMOLED yang digunakan pun membuat Poco X5 5G semakin nyaman untuk dipandang. Untuk mendukung semuanya, Poco X5 5G sudah membawa baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang mendapat dukungan fast charging dengan kecepatan 33 Watt. Dengan pengisian daya segini bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Lalu HP ini juga udah dibekali sertifikasi IP53 yang menandakan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Namun untuk hal yang perlu diperhatikan dari HP ini adalah soal speakernya yang masih mono dan perekaman videonya yang belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik jangan lupa cek link di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kedua, Infinix Zero 5G 2023. Kalau soal gaming, Infinix Zero 5G 2023 jadi salah satu yang terbaik di kelas harga 3 jutaan. SoC yang mengotakinya adalah MediaTek Dimensity 920 yang punya performa setara dengan SoC kelas flagship. Ia meraih skor Antutu versi 9 hingga 490 ribuan. Dan bisa mainin Genshin Impact settingan lowest 60 dengan mulus lancar dapetin rata-rata 47 FPS tanpa lagging sama sekali. Dapur pacu yang powerful ini kian spesial berkat RAM 8GB yang bisa disokong RAM virtual hingga 5GB lagi dan dipasangkan dengan penyimpanan lega 256GB. Bahkan pada sisi konektivitasnya, perangkat mid-range ini sanggup tawarkan Wi-Fi 6 yang punya kecepatan lebih tinggi dari Wi-Fi 5 biasa. Dipakai edit video juga tentu nyaman, terlebih karena ponsel ini sudah mendukung recording hingga 4K 30fps dan 1080p 60fps. Niscaya video yang diedit tetap mampu mempertahankan ketajamannya tanpa terlihat burik sama sekali. Layar besar 6,78 inci ini juga udah beresolusi Full HD Plus dan juga mendukung 120Hz refresh rate untuk mendukung pergerakan layar saat main game, jadi lebih mulus lagi. Pada dasarnya, Infinix Zero 5G 2023 adalah HP yang menawarkan fitur-fitur flagship ke dalam HP mid-range sehingga akan cocok untuk kamu yang mengutamakan sisi value for money. Namun yang disayangkan dari HP seharga 3,5 juta ini adalah belum tersedianya kamera ultra wide dan speakernya juga masih mono. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, iQOO Z7X 5G. iQOO Z7X 5G ditawarkan dengan keunggulan daya dan performa mumpuni namun dibanderol dengan harga yang terjangkau. Untuk dayanya, HP ini hadir dengan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh dan didukung teknologi 80 Watt flash charge. Pada dapur pacunya, iQOO Z7X 5G disokong oleh chipset dari Snapdragon 695.
Tidak hanya itu, iQOO juga memberikan RAM 8GB yang dapat ditambah 8GB extended RAM untuk mendukung aktivitas harian dengan mulus dan lancar. Lalu HP ini juga dibekali ruang pendingin 5 layer liquid cooling sehingga mampu menurunkan panas inti CPU hingga 10 derajat Celcius. Sebuah perpaduan yang epik antara performa mumpuni yang akan dibantu dengan daya tahan baterai yang bagus untuk membuat penggunanya semakin betah main game lama-lama di HP ini. Layar IPS pada HP ini memiliki luas 6,64 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz, dan ada teknologi eye protection-nya juga. HP ini juga menyajikan fitur gaming flagship dari iQOO yaitu motion control. Layar smartphone dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna saat bermain. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya lensa ultra wide dan layarnya yang belum AMOLED serta speakernya yang masih mono. Namun kalau kamu tertarik, link pembelian udah tersedia di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang keempat, Realme 10 Pro 5G. HP rilisan Januari 2023 ini punya keunggulan pada desain yang layarnya cukup ciamik berkat bezel layarnya yang cuma 1 mm. Ini membuatnya punya sudut pandang luas. Terlebih lagi layar 6,72 inci ini bawa resolusi Full HD+, dan juga 120Hz refresh rate untuk pengalaman visual yang lebih memuaskan untuk scrolling maupun bermain game. Untuk dapur pacunya sendiri ini pakai Snapdragon 695 yang terkenal punya efisiensi daya yang bagus. Jadi buat dipakai main game pun bisa lebih lama tentunya. Kinerjanya juga disupport RAM 8GB dan penyimpanan 128GB yang udah pakai UFS 2.2. Buat mainin ML udah sangat nyaman, bisa dapetin grafik ultra frame rate high dengan stabil di 60 fps. Beberapa fitur pendukung bermain game juga udah tersedia di HP ini seperti adanya gyroscope hardware dan juga speaker yang udah stereo. Sedangkan untuk dayanya dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang disupport pengisian daya cepat 33 Watt. Yang mana untuk ngisi dari 0 hingga penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 12 menit. Nah, yang jadi nilai minus dari HP ini adalah soal tidak adanya kamera ultra wide dan perekaman video yang belum bisa hingga 60 fps. Meski begitu, untuk hasil foto dari kamera utamanya udah terbilang bagus di semua kondisi. Maka dari itu, buat kamu yang tertarik bisa cek link di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kelima, Infinix GT10 Pro. Infinix belum lama ini memperkenalkan HP gaming pertamanya bernama GT10 Pro. HP terbaru Infinix ini memiliki keunggulan karena mengusung desain ala cyberpunk serta spesifikasi mumpuni. Pasalnya HP ini memiliki lampu mini LED di bagian belakang yang dapat menyala sesuai keinginan penggunanya dengan pilihan warna cyber black dan mirage silver. Sebagai HP gaming, performanya tentu diperhatikan betul oleh Infinix. Maka dari itu dapur pacunya pun memakai chipset MediaTek Dimensity 8050 yang berhasil jadi chipset paling kenceng di harga 3 jutaan. Skor Antutu yang diperoleh udah mendekati 800.000, yang mana itu termasuk sangat tinggi. Chipset 5G tersebut disandingkan dengan RAM LPDDR4X berkapasitas 8GB. Dan penyimpanan internal UFS 3.1 berukuran 256GB yang bisa diperluas dengan micro SD hingga 1 TB. Ponsel ini juga memiliki fitur virtual RAM hingga 8GB yang jika ditotal HP ini memiliki RAM 16GB. Buat mainin game sekelas PUBG Mobile jadi terasa ringan karena bisa mainin settingan smooth ekstrim dengan stabil di 60 fps. Sementara untuk mainin Genshin Impact juga udah relatif nyaman dengan settingan yang disesuaikan. Baterai di HP ini berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan pengisian daya 45 Watt. Serta ada fitur bypass charging yang dapat mengalirkan daya charging langsung ke motherboard. Sehingga aman ketika dipakai main sambil ngecas dan baterai juga lebih tahan lama. Lalu segala fitur pendukung bermain game seperti gyroscope hardware dan speaker stereo juga udah tersedia di HP Infinix yang satu ini. Namun kebiasaan HP gaming pada umumnya untuk bagian kamera selalu dikorbankan seperti hasil kameranya yang kurang optimal dan tidak adanya lensa ultra wide. Lalu untuk layarnya juga sayang belum ada pelindung Gorilla Glass.
Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keenam, Poco X5 Pro 5G. HP yang rilis pada bulan Juni 2023 ini hadir dengan panel Flow AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya juga sudah mendukung refresh rate 120 Hz, kecerahan hingga 900 nits, dan bezelnya pun tergolong tipis dengan ukuran 2,9 mm. Jeroan HP ini diotaki chipset Snapdragon 778G besutan Qualcomm. Sebuah chip kelas menengah terbaik yang memiliki konfigurasi 8 core dengan kecepatan clock hingga 2,4 GHz. Kinerjanya udah sangat nyaman dipakai ngegame, apalagi kalau cuma mainin game sekelas Mobile Legends dan PUBG Mobile yang udah dijamin mulus lancar kalau pakai HP ini. Kamu juga gak perlu khawatir soal daya, karena perangkat ini dikemas dengan baterai 5000 mAh lengkap dengan dukungan fast charging 67 Watt. Soal fotografinya juga bisa diandalkan berkat paduan ISP Snapdragon yang terkenal bagus dengan kamera utama 108 MP, beserta kamera ultrawide 8 MP dan kamera makro 2 MP. Nilai minus dari HP ini adalah tidak adanya slot untuk kartu SD. Dan pada saat pertama rilis pakainya Android 12. Sehingga kalau jaminannya cuma 2 kali update, HP ini cuma bakal dapat update hingga Android 14 aja. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, iQOO Z7 5G. iQOO Z7 5G menjadi salah satu HP iQOO pertama yang masuk ke Indonesia secara resmi di tahun 2023. Kamu bisa mengharapkan performa kencang dan serba lancar pakai Snapdragon 782G. SoC ini setara dengan Snapdragon 778G yang lebih sering umum digunakan, namun ia punya clock speed yang ditingkatkan lagi. Layar smartphone dikemas dengan ukuran 6,65 inci pada resolusi Full HD+. Menggunakan panel IPS LCD yang mendukung refresh rate 120 Hz serta touch sampling rate 240 Hz. Semua sudah dipersiapkan untuk membuat pergeseran layar lebih mulus sekaligus meningkatkan responsivitas layar untuk berikan advantage ekstra saat melawan musuh. Saat baterainya habis ketika dipakai main game, kamu juga tidak perlu nunggu lama-lama untuk ngecasnya. Karena baterai 5000 mAh di HP ini udah disupport pengisian daya cepat berdaya 120 Watt. Yang mana untuk ngisi dari kondisi 1% ke 100% cuma butuhin waktu 28 menit aja. iQOO Z7 5G dapat menjadi teman fotografi yang baik karena memiliki kamera utama 64 MP yang mendukung stabilisasi OIS dan juga AIS. Anda bisa merasakan pengalaman low light photography yang lebih efektif dalam menghasilkan foto berkualitas. Namun sayangnya memang tidak ada lensa ultra wide-nya dan HP ini juga tidak punya slot untuk micro SD. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 daftar HP 3 jutaan yang sekiranya nyaman kalau dipakai buat main game. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.